Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Raihan dari kelas 2 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari Tailwind CSS pada React.js. Nah, sebelum itu kita dapat menginstal sebuah framework CSS terlebih dahulu, yaitu Tailwind CSS melalui PowerShell atau melalui terminal dengan kode seperti ini: npm install Tailwind CSS add tailwind/file. Nah, setelah kita menjalankan kode ini, seharusnya terbentuk sebuah file yang bernama file.config.js. Nah, pada file ini kita dapat menambahkan sebuah plugin, yaitu Tailwind CSS. Langkah selanjutnya, kita buka folder tempat kita membuat sebuah website, lalu kita buat file tailwind.css dengan cara import Tailwind CSS. Setelah itu kita dapat menambahkan juga di main, yaitu dengan import Tailwind CSS, di mana sebelumnya kita menggunakan custom CSS, kali ini kita menggunakan Tailwind. Nah, setelah Tailwind dijalankan, kita dapat langsung memakai Tailwind CSS kita. Contoh, saya di sini membuat sebuah file dengan nama Tailwind CSS, yang mana di sini berisi fungsi-fungsi dari Tailwind, yaitu menggunakan kelas. Dapat dilihat di sini fungsi-fungsinya. Nah, salah satu contohnya kita dapat membuat sebuah H1 dan juga button atau header 1, itu belajar Tailwind CSS 4 dan click me, dimana menggunakan kelas dari CSS, yaitu margin 4, lalu rounded untuk membuat border yang jadi bulat, lalu ada warna background, dan juga padding. Di sini dapat kita lihat langsung hasilnya, yaitu ada di, kita akan jalankan terlebih dahulu. Kita cek di sini pertemuan 3. Nah, berikut seperti inilah kira-kira hasilnya. Belajar Tailwind CSS, click me. Mungkin untuk penjelasan secara umumnya begitu. Nah, terdapat beberapa kelas atau fungsi-fungsi di dalam Tailwind CSS. Yang pertama, seperti spacing, yaitu memberikan spasi antar kalimat. Contohnya ini merupakan fungsi spacing, di mana kita membuat sebuah card title, lalu juga terdapat class name, sebuah paragraf seperti ini. Jadi komponen di dalam sini akan memiliki spasi. Kita dapat lihat hasilnya di sini, card title di dalam sebuah div, card title dan isinya terpisah oleh spasi. Lalu selanjutnya juga ada yang dinamakan dengan tipografi atau penulisan. Di sini merupakan kelas dari tipografi, yang mana kita dapat mengatur tipografi atau teks dengan teks 3XL, atau kita buat Excel saja untuk mengatur ukurannya. Misalnya ini XL, kita rubah jadi 3XL, maka ukurannya menjadi besar. Untuk tipografi mungkin seperti itu. Selanjutnya ada yang dinamakan border radius. Border radius ini untuk memberikan jarak antar border dan memberikan border lah. Misalnya ini border 2. Contohnya di yang ini. Klik saya. Kita dapat membuat bordernya itu mungkin 5. Nah, seperti ini. Jadi border radiusnya menjadi lebih tebal. Lalu selanjutnya ada juga background colors. Background colors ini latar belakang atau warna dari latar belakang. Contohnya pada fungsi background colors, pertama kita menggunakan warna biru. Nah, warna tersebut bisa kita ganti, misal warna merah. Jadi otomatis pada websitenya juga telah berubah. Nah, lalu terakhir ada, belum terakhir, selanjutnya ada flagbox grid. Fungsi flagbox ini mungkin memberikan spasi atau jarak gitu. Biasanya untuk membuat sebuah navbar. Mungkin dapat
Ini pemanggilannya dapat dilihat contohnya seperti yang di atas ini, dimana dengan adanya flex maka komponen-komponen seperti my website atau header, UL, dan button menjadi satu garis lurus atau menyamping. Namun jika kita tidak memakai flex, seharusnya maka akan turun ke bawah. Itulah gunanya flex. Lalu juga ada justify between, gunanya untuk memberikan jarak antar tiap komponen seperti header terhadap UL dan juga button. Dihapus mungkin, nah menjadi dempet. Posisinya benar ke samping namun tidak ada jarak. Lalu terakhir yaitu shadow effect atau pemberian shadow seperti menggunakan LG, shadow LG atau SM. Dapat dilihat di bawah sini. Kalau kita menggunakan XL lebih jelas. Baiklah, di sini juga terdapat konsep yang dinamakan dengan reusable component, yang mana kita menggunakan sebuah komponen secara berulang-ulang sebanyak beberapa kali. Contohnya di sini saya melakukan input, saya memanggil sebuah komponen yang bernama input field. Sebanyak 3 kali saya panggil. Di sini saya hanya memberikan sebuah label, yaitu nama, type text, dan juga sebuah placeholder, yang mana komponennya berasal dari input field hidung di sini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa kita menggunakan sebuah inputan di sini yang membutuhkan beberapa prop seperti type, placeholder, value, dan juga onChange, yang mana nantinya akan tampil juga di sini setelah kita panggil. Contohnya dapat kita lihat di sini. Ini merupakan contoh dari for-nya. Lalu selanjutnya ada juga sebuah konsep yang dinamakan conditional render. Ada di bagian sini. Dimana di sini terdiri dari sebuah ada useStat, lalu juga mengimport komponen input gaji dan juga pajak gaji. Di sini terdapat penetapan nilai useStat, yaitu set gaji karena nilainya selalu berubah-ubah dapat kita inputkan. Ini contoh penginputannya, kita memanggil sebuah komponen input gaji dengan props pesan, persen label, type placeholder, class name, dan juga ada onChange. Ini untuk inputannya, yang mana dia akan mengambil komponen input gaji di sini, yang akan melakukan penginputan terhadap type, placeholder, dan class name, dan juga onChange, dan juga menampilkan sebuah pesan serta persen. Ini merupakan propsnya sama seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu di sini terdapat conditional render, yang mana terdapat kondisi jika gaji atau jika gajinya telah diisi di bagian inputan gaji, maka akan muncul pajak gajinya, yaitu total gaji yang diambil dari atribut ini atau variabel ini. Nah, jika kosong maka akan muncul pesan, yaitu silakan masukkan gaji yang valid, dan ditandai dengan sebuah border warna merah. Komponen pajak gaji sendiri seperti ini isinya, itu terdiri dari sebuah div, paragraf, dan juga isi, serta class name. Bisa dilihat contohnya akan tampil seperti yang di bawah. Jika kita tidak memasukkan gaji, akan muncul tulisan di sini dengan warna merah. Tapi jika kita memasukkan misalnya 100.000, maka akan muncul gaji yang didapat setelah pajak dipotong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebuah form yang telah saya buat, yang mana terdiri dari 2 buah inputan dan juga 1 buah dropdown, serta juga memiliki validasi untuk tiap inputannya. Baiklah, pertama-tama di sini saya memiliki sebuah parent komponen, yang mana saya membuat beberapa useStat di sini. useStat ini merupakan sebuah nilai yang ditetapkan dan dapat berubah-ubah. Contohnya seperti inputan. Di sini ada banyak sesuai dengan atribut-atribut yang saya inputkan, seperti nama, email, nomor HP, jenis mobil, durasi, include driver, dan juga beberapa untuk error dan juga success message. Nah, di sini selanjutnya saya mendefinisikan harga untuk tiap mobilnya,
yaitu ada mobil Avanza, Innova, Fortuner dengan harganya masing-masing. Lalu juga saya di sini menetapkan harga dari drivernya untuk sekali penyewaan atau 1 hari penyewaan. Lalu juga ada is form valid untuk mengecek apakah formnya ini telah terisi atau belum. Di sini ada beberapa handle message, gunanya ini untuk menampilkan pesan jika terjadi error seperti nomor HP tidak valid, email tidak valid, dan nama yang tidak boleh mengandung angka. Lalu terakhir ada sebuah notif atau sebuah alert untuk form jika berhasil dikirim. Lalu di sini saya juga menggunakan sebuah konsep yang dinamakan conditional render, yaitu berisi sebuah kondisi. Di sini saya menggunakan kondisinya is form valid. Tujuannya untuk mengecek apakah form yang dikirim sudah valid. Jika sudah valid, maka akan muncul sebuah message form berhasil dikirim. Jika tidak valid, di sini saya hanya nonaktifkan fungsi dari tombol kirim. Jadi jika formnya belum diisi dengan baik atau tidak valid, maka tombol kirimnya tidak akan muncul. Nah, di sini yang saya tampilkan, saya membuat pemanggilan input field untuk melakukan input terhadap nama, email, dan juga nomor HP. Nah, lalu selanjutnya ada drop down berupa jenis mobil, dan ada input field untuk hari atau berapa hari peminjaman, dan berisi pilihan juga di sini untuk paket dengan driver ataupun tanpa driver, dan terdapat button untuk kirim. Nah, untuk input field saya mengambil dari komponen di luar atau menggunakan konsep reusable komponen atau komponen reusable, di mana komponen tersebut dapat digunakan berkali-kali. Kita hanya perlu memanggil input field misalnya, lalu mengisi beberapa parameter atau props di sini namanya. Kita bisa lihat di dalam komponen yang telah saya buat, ada yang namanya input field. Nah, inilah yang saya panggil di parent komponen tadi, yang mana memiliki beberapa props yang harus diisi seperti type, placeholder, value, onChange, error, yang mana akan menampilkan dan menginput sebuah tipe, lalu dia akan mengambil data dari yang kita inputkan di parent komponen tadi. Sama placeholder juga kita definisikan di kelas parent, kelas name sudah ditentukan, lalu value, onChange, dan juga error message-nya. Kita bisa lihat aja langsung di harga sebuah. Kita definisikan type, placeholder, value, onChange, dan juga pesan errornya. Sama seperti email dan juga nomor telepon, kita hanya perlu memanggil input field. Lalu di sini saya menggunakan kembali input field untuk menginput durasinya. Sama, saya mendefinisikan juga type-nya apa, placeholder-nya, value-nya, onChange-nya, dan juga error-nya apa. Nah, terakhir yang saya gunakan yaitu komponen alert message. Alert message ini tujuannya memberikan sebuah message jika form berhasil dikirim. Jadi komponen ini akan dipanggil. Mungkin dapat langsung dilihat contohnya di sini. Ini merupakan form inputan saya. Yang pertama nama. Nama tadi tidak boleh mengandung angka. Jika kita misal menambahkan angka, maka akan muncul pesan error seperti ini. Dan jika komponennya belum diisi semua, maka tombol kirim ini tidak akan bisa ditekan. Lalu email harus sesuai dengan susunannya, yaitu menggunakan @ dan juga .com biasanya. Jika tidak
gunakan add, maka muncul email tidak valid. Sama seperti nomor HP ini kita harus mengisi dengan digit angka dan juga harus dengan 10-13 digit angka. Jadi ada angka minimalnya. Ini baru bisa kita pilih jenis mobil, misalnya Innova yang durasi 2 hari. Kita dapat memilih pilihan. Dengan driver maka akan menambah 100 per hari. Jadi jika Innova harganya 450, 900 ditambah 200.000, sejuta 100. Jika kita melakukan kirim, maka muncul sebuah notif bahwa form berhasil dikirim. Mungkin untuk penjelasan saya sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.